Yo, halo bosku, kembali lagi dengan saya, si akun tampan, yang dimana yang paling tampan. Di sini saya ingin meriliskan versi terbaru Intriver ya, yang dimana versinya 5.74.1 gitu. Untuk fiturnya di sini ada fitur tawar otomatis, akan tetapi fitur tawar otomatis itu hanya berlaku di kota seperti Sukabumi, Bandung, Jabodetabek, dan Manado gitu ya. Dan di sini kita coba klik pojok kiri atas. Nah, kita buka fitur Autobit Critical ya. Di sini ada fiturnya. Kalau misal dibuat 1200 itu jaraknya 1,2 kilo ya. Kalau untuk Jabodetabek itu kan harga paling terkecil itu kan 11.000 ya. Tapi saran saya jangan dibuat pas di 11.000, jangan, tapi dibuat 10.500 gitu loh. Terus kalau misal di luar Jabodetabek itu kan minimal harganya atau harga paling terkecil itu kan 9.000. Jangan dibuat 9.000 bosku, tapi dibuat di bawahnya, contoh 8.500 gitu loh. Dan untuk kalau masalah harga maksimal bebas ya, mau dibuat berapa, contoh mau misalkan mau dibuat 75.000 gitu. Contoh lagi semisal mau dibuat 150.000 gitu. Tapi saran saya di sini contoh semisal aja ya, kira-kira nih saya mau buat 120.000, tapi nggak saya buat 120, tapi saya buat satu gini 125.000 gitu. Dan untuk masalah atau tem atau set bit penjemputan, saran saya dibuat di atas 2 menit ya, 2 menit, 3 menit, 4 menit, pokoknya di atas 2 menit lah, jangan pakai 1 menit gitu loh, rawan gitu loh. Jadi pakailah 2 menit gitu. Dan kalau masalah untuk set bit refresh itu tergantung spek ya. Kalau misal speknya RAM-nya 3 itu saya sarankan di atas 1500 ya, 1500 lah. Itu kalau untuk spek RAM 3. Tapi kalau misalkan speknya yang RAM 6 atau RAM 8 bisa dibuat di atas 700 gitu loh ya. Dan misal kalau udah di setting seperti ini, kita aktifkan satu persatu. Nah, di sini kan untuk Autobit back dan car ya. Kalau misalkan mau mengaktifkan Autobit kurir ya silakan diaktifkan. Jadi misalkan nih, misal kalau ada orderan kurir paket itu nanti kalau fiturnya dinyalakan maka dia akan secara otomatis masuk ke fitur Autobit gitu loh. Dan untuk sound notifikasi dihidupkan. Terus kalau untuk auto set heat map ya, itu hanya berlaku di kota seperti kota Jabodetabek gitu loh. Jadi kalau di kota luar kota Jabodetabek maka fitur heat mapnya itu nggak bakal berfungsi. Akan tetapi untuk auto set UI baru itu bisa dibuat semua kota, mau Jabodetabek, mau Surabaya maupun Medan tuh bisa. Tapi saran saya untuk seperti fitur heat map dan UI baru ataupun fitur-fitur penambahan yang nanti bakalan ada, menurut saya mending dimatikan aja bosku. Jadi fokus aja fitur yang menurut kita yang perlu digunakan, seperti contoh atau bit back dan kurir, atau sound notifikasi order, set bit penjemputan, ataupun set bit refresh. Nah itu kan penting ya, jadi itu aja yang dihidupkan. Jadi untuk fitur-fitur seperti heat map, UI baru itu menurut saya mending dimatikan aja lah, karena fitur tersebut tidak terlalu berfungsi gitu loh. Malahan kalau kita terlalu banyak mengaktifkan fitur-fitur, yang ada nanti bikin berat di APK-nya. Jadi ketika kalau ada orderan terus mau masuk ke ROM lelang, maka dia malah berat gitu loh. Jadi menurut saya sih mending dimatikan aja ya. Jadi mau dimatikan, mau dihidupkan bebas, tapi di saran saya dimatikan aja gitu loh. Nah, kalau untuk jarak penjemputan itu bebas ya, mau dibuat berapa. Yang paham, yang tahu medan lokasi itu cuma di Abang. Jadi saya tuh nggak tahu ya medan lokasi di daerah Abang itu kayak gimana gitu loh. Jadi contoh misal nih di area-area macet atau perkantoran yang menurut saya minimal tuh dibuat 1.200. Tapi kalau misalkan di area-area di perumahan kayak gitu ya, atau di area mall
kayak gitu menurut saya dibuat di 1500 atau 1700. Tapi kalau untuk pemain biasa di stasiun menurut saya dibuat di 500 meter aja gitu ya. Dan di sini kita aktifkan sabit penjemputan, kita aktifkan dan kita klik akun tampan. Nah, ini kan ngebahas soal fitur ya, soal fitur. Sekarang kita ngebahas soal pojok kanan atas yang ini nih. Bentar, silau. Nah, di sini kan ada yang dinamakan otomatis terima perjalanan atau bahasanya tawar otomatis atau dikatakan autobid. Menurut saya ya, seperti kota Sukabumi, Jabodetabek, terus Bandung, Manado, mending dihidupkan aja ya bosku ya. Mending dihidupkan aja. Tapi ketika kalau fitur tawar otomatis atau fitur autobid ini dinyalakan, maka nanti ketika ada orderan dengan jarak di bawah 1 kilo maka nanti untuk atau tem penjemputan itu akan 1 menit. Karena apa? Karena untuk fitur autobid ini atau tawar otomatis ini tuh dari sistemnya langsung. Jadi ketika fitur tawar otomatis dinyalakan, terus ada orderan di bawah 1 kilo, ya kan? Akun abang masuk lelang, terus dipilih sama penumpang, maka nanti si atau temnya itu 1 menit ya, 1 menit gitu. Tapi untuk saran saya mending dihidupkan aja. Karena apa? Karena kalau kita matikan, yang ada akun kita tuh kalah bersaing dengan akun yang lain. Karena apa? Karena kemungkinan besar akun-akun lainnya itu pasti dihidupkan ya, fitur tawar otomatisnya itu pasti. Jadi saran saya sih mending dihidupkan gitu ya, untuk permasalahan tawar otomatis. Nah, ada beberapa user yang menyampaikan ke saya, "Bang, saya sering kena cancel bang, sedangkan posisinya itu saya masih ngantar orderan, tapi udah disambung orderan." Nah, itu permasalahannya simple banget bosku. Permasalahannya ada di rantai permintaan ini loh. Nih, kalau dinyalakan ya, ketika abang posisi lagi mengantar orderan ya, itu bisa aja abang itu nyambung orderan atau estafet. Karena fitur rantai permintaan itu dinyalakan. Nah, saran saya mending dimatikan aja bosku. Ya, mending dimatikan aja. Biar apa? Biar nggak terlalu banyak cancelan di akun kita. Kalau akun kita kebanyakan cancelan, yang ada nanti ya kena blokir. Karena apa? Karena pihak sistem itu sekarang sudah memberlakukan 4 kali cancel atau 5 kali cancel gitu ya. Maka akan terkena blokir. Yang dimana blokirnya itu 1 hari atau 24 jam gitu loh. Jadi menurut saya mending dimatikan ya, menghindari pemblokiran hal-hal yang sepele gitu loh. Tapi kalau untuk fitur tawar otomatis mending saran saya dihidupkan gitu loh. Dan teruntuk khusus nih di kota Medan ya, nih yang ini ya. Saran saya mending dibuat waktu ditambahkan ya. Mending dibuat di waktu ditambahkan. Tapi di luar kota Medan dibuatlah jarak. Karena apa? Karena kalau di kota Medan itu sistemnya nyeleneh. Sistemnya itu masih aneh. Beda seperti kota-kota lainnya ya. Jadi kalau di kota lainnya ya, di sini kan ada orderan tuh yang di sini ya, namanya kan list orderan. Nah, kalau di Medan itu posisi ada list orderan ya, di situ udah 4 menit, 6 menit, 7 menit, 10 menit, bahkan ada yang 14 menit. Nah, sedangkan ya ketika penumpang melakukan pengorderan, jangankan 1 menit bang, pas baru aja penumpang ngorder itu udah dibuat rebutan berpuluh-puluh driver. Jadi sangat mustahil gitu loh. Di list orderan numpuk banyak tapi masih di sini ada tulisan 4 menit, 8 menit, 14 menit. Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Jadi menurut saya mending dibuat waktu ditambahkan ya, teruntuk khusus kota Medan aja nih. Tapi di luar kota Medan dibuat jarak. Tuh ya. Nah, dan sekali lagi nih, itu tadi kan saya ngebahas di kota Medan. Seperti kota Jabodetabek, Bandung, ataupun kota-kota di luar Medan ya. Jadi semisal nih di sini ada orderan ya, ada orderan. Abang lihat di situ udah berapa menit, misalkan 1 menit, 4 menit, 6 menit, 10 menit, 14 menit gitu.
itu tuh orderannya sebenarnya udah nggak ada bang, tapi dia ngebug di sini. Di sini dia tuh ngebug. Nah, saran saya mending ditarik ke kiri terus disembunyikan. Karena itu orderannya itu udah nggak ada. Tapi kalau nggak abang sembunyikan, yang ada nanti ya mengganggu si fitur setbitnya ini. Gitu loh. Ketika ada orderan yang asli, ya kan? Ada orderan yang asli, tapi di sini masih ada orderan bug. Nah, si setbitnya itu maka nanti akan ngeklik si fitur bugnya tadi, orderan bugnya tadi. Makanya saran saya mending disembunyikan aja. Jadi misalkan contoh nih, di list orderan ya, di sini numpuk banyak, ada orderan di atas 2 menit, itu udah saya katakan fix, itu orderannya udah nggak ada, itu pasti. Gitu ya untuk permasalahan mengenai settingan ya, untuk masalah penjelasan mengenai fitur, terus rantai permintaan sama ini ya. Nah, gitu ya. Dan di sini ada beberapa user yang nanya, bang minta fake GPS-nya dong bang, gitu ya. Nah ini nih ya, fake GPS-nya nanti akan saya kirimkan juga di grup ya. Cara menggunakan gini, kita buka ya. Saat aplikasi digunakan, izinkan, oke. Oke. Nah, kan diarahkan tuh ya. Kita klik perizinan APL di sini. Nah, di sini buka lokasi, terus izinkan sepanjang waktu. Gitu ya. Kita back, kita masuk lagi. Kita klik terus. Nah, udah. Begini aja udah dari cukup ya. Udah dari cukup, bisa digunakan. Ingat, untuk fake GPS ya, untuk fake GPS ini saya katakan berlaku untuk di InDriver aja. Kenapa saya katakan untuk di InDriver aja? Ya karena abang itu menggunakan InDriver itu kan pakai mood, otomatis udah bisa buat nitik. Contoh nih, misal abang juga punya Maxim. Kalau Maximnya abang itu pakai ori, jangan pakai buat fake GPS, jangan. Nanti si aplikasi Maximnya bakal kedetek. Karena Maximnya itu abang menggunakan aplikasi ori. Terkecuali ya, aplikasi Maximnya itu abang menggunakan mood, dengan otomatis pasti Maximnya itu pasti udah bebas namanya fake GPS. Jadi bisa dibuat nitik juga gitu loh. Ataupun aplikasi lainnya, entah itu Grab, Gojek, Shopee ya. Jangan pernah sekali-sekali ya menggunakan aplikasi fake GPS. Terkecuali aplikasi ojek online tersebut abang menggunakan mood. Contoh aja, abang ada aplikasi InDriver, abang ada aplikasi Maxim. Nah, dua aplikasi tersebut menggunakan aplikasi mood. Boleh-boleh aja buat nitik. Tapi kalau abang ada aplikasi namanya Shopee ataupun Grab ataupun Gojek ya, itu pakai aplikasi ori, terus abang nitik, pasti aplikasi Grab, Gojek maupun si Shopee bakalan kedetek dan bakalan kena blokir ataupun putus mitra. Jadi saya tekankan kembali, jangan sembarangan menggunakan fake GPS. Oke? Dan di sini udah saya terangkan cara jelas banget, tergantung kalian memahami penjelasan saya yang di sini ya. Oke. Kita di sini udah kita lempar ke titik Jakarta ya. Nah, di sini udah nitik nih ya. Udah nitik. Terus kita membahas nih ya, ping Aresa, kita buka. Nanti juga bakalan saya kirimkan juga ya aplikasinya. Terus kita klik pojok kanan atas nih yang titik 3 nih ya. Nah, kita buka setting. Terus kita buka pertama yang ini ya, kita buka. Terus kita pilih drag. Nah, terus soundnya itu kita hidupkan, pilih aja yang only loss. Nah, back. Terus ini dinyalakan. Kita buka yang paling atas nih. Ini kita pilih yang ini aja. Nah, terus kita buka yang ping ini ya. Buka. Kita nyalakan nih. Terus mana lagi ya? Bentar ya. Oh, ini dibuat 100. Ini biarin aja dibuat 2. Terus ini dibuat 50. Dah, settingannya samakan aja ya. Settingannya ya. Habis itu kita back. Ya, nah ini kita nyalakan juga. Oke, settingan udah selesai. Kita back. Nah, kita play nih bawah ya, kita play. Nah, jadi nanti ketika abang menggunakan ping Aresa ya,
di sini tuh nge-push jaringan sama mendeteksi ketika kalau jaringan abang itu lagi down atau turun. Nah, maka nanti kalau jaringan handphone abang itu down, turun. Nah, lihat nih bang, dia ke atas kan, terus di sini nih ya. Jadi ketika nanti jaringan abang itu down, maka nanti akan bunyi notif suara. Karena apa? Karena tadi kan fiturnya ini tadi kan kita hidupkan nih sound. Nah, only loss kita aktifkan. Jadi ketika jaringan abang down tuh nanti bakal dikasih suara notif gitu loh. Nah, di sini ini kan buat nge-push jaringan. Kalau di sini buat mendeteksi jaringan nih. Tuh, Bang. Jadi ini bisa dibuatkan semua aplikasi ya, mau aplikasi InDriver maupun aplikasi lainnya, maupun aplikasi tersebut menggunakan Ori, nggak ada masalah ya. Jadi aplikasi ini tuh universal ya, bebas untuk digunakan di semua aplikasi ojek online gitu ya. Terus abis itu kita buka di sini ya, kita nyalakan. Ntar kita refresh. Mana nih bosku orderannya? Bentar. Oh ya, sekali lagi nih ya, untuk masalah settingan yang di bagian sini ya. Ini kan di sini ada bacaan penghemat baterai. Saya sarankan dibuat tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Terus untuk perizinan lainnya ini saya sarankan untuk diaktifkan semuanya. Terus untuk perizinan ini saya sarankan seperti telepon dibuat izinkan ya. Terus lock panggilkan. Nah, gitu ya. Habis itu kita back lagi. Jangan back dulu. Saya sarankan ketika 3 kali abang mendapatkan orderan atau habis selesai mengantar orderan ya, 3 kali ya. Ingat 3 kali orderan itu usahakan sering-sering dihapus cache, paksa berhenti gitu ya. Terus kalau semisal setiap mau narik ya sehari sekali ataupun 2 hari sekali, usahakan aplikasi InDrivernya ya itu yang pertama dilakukan, buka pengaturan, terus keluar ya kan, keluarkan akun, habis itu dihapus data aplikasinya ya, dihapus data. Setelah dihapus data, HP-nya di restart atau dimatikan ulang. Nah, nanti setelah nyala ya silakan abang login lagi dan silakan masukkan token yang sudah pernah saya kirimkan ke abang. Dan ingat bang, token tersebut ya token tersebut berlaku hanya untuk 1 HP. Jadi semisal nih HP abang hilang, terus semisal nih abang mau ganti HP yang baru atau HP lainnya, berarti itu kan berpindah device HP atau device Android ya kan, berarti abang dikenakan biaya registrasi ulang gitu ya. Jadi jangan sembarangan abang gonta-ganti HP. Dan satu lagi, jangan pernah mengupdate versi Androidnya. Karena apa? Karena ketika abang melakukan pengupdatean versi Android yang pada di HP abang, maka si token yang pernah saya kirimkan tidak bakal bisa digunakan kembali. Karena apa? Karena ketika versi Android dilakukan upgrade ataupun update, si device HP abang itu bakal berubah lagi. Walaupun dengan tipe HP yang sama ya. Tapi karena versi Androidnya di-upgrade atau di-update, maka si device-nya itu bakal berubah lagi. Dan si tokennya bakalan nggak bisa digunakan lagi. Dan akan dikenakan registrasi ulang. Gitu ya. Itu untuk pembahasan mengenai menggunakan mood by token ya, by token. Kalau untuk yang mood saya yang sebelumnya yang by premium, itu mau gonta-ganti HP, mau upgrade apa lagi nih, mau upgrade versi Android, nggak ada masalah gitu. Tapi kebetulan servernya lagi nggak jelas bosku, lagi ada kendala gitu. Jadi sementara saya menggunakan yang by token dulu ya. Nah, penambahan lagi nih untuk mengenai masalah, bang,
akun saya susah banget bang buat masuk ke lelang. Bang, akun saya susah banget nih bang buat dapetin orderan. Nah, yang pertama itu abang jangan langsung menilai pada aplikasi moodnya, jangan. Karena apa? Susahnya masuk lelang, susahnya dapat orderan itu banyak banget bang faktornya, banyak faktornya. Bukan masalah di moodnya, tapi banyak faktornya. Yang pertama ya, yang pertama itu ada di ranting. Nah, abang cek dulu ranting abang. Ranting abang itu seperti apa? Ya, nih di sini kan akun saya tuh kan udah 6.000 sekian perjalanan dengan ulasannya 4.000 sekian ya. Di sini udah veteran, maka jadi mentok kanan nih ya, mentok kanan. Dan untuk reviewnya pun juga mentok kanan ya. Untuk reputasi saya turun ya, tapi untuk frekuensi pun saya sangat very low atau sangat rendah. Karena apa? Karena yang pertama kita ngebahas dulu untuk frekuensi ya. Frekuensi itu kalau pengen mentok kanan ya jadi very head ya. Selama 14 hari kerja atau selama 2 minggu itu total abang harus melaksanakan atau menyelesaikan 120 orderan. Jadi usahakan selama 14 hari ya. Selama 14 hari itu abang selalu tembus di 120 perjalanan atau 120 orderan. Maka nanti si frekuensinya tuh bakal mentok kanan seperti veteran ini loh, hijau ini. Dia bakal mentok ke kanan. Bacaannya jadi very head atau jadi sangat tinggi. Nah, itu masalah pembahas soal si frekuensi ya. Kita ngebahas lagi soal di reputasi. Reputasi itu kenapa kok bisa turun ya? Karena seringnya kita itu meng-cancel orderan atau di-cancel orderan sama pihak penumpang. Lihat nih akun saya. Tuh. Buset. Ya kan? Cancelan semua. Ya, tuh. Cancelan semua tuh akun saya. Maka si reputasi ini turun. Jadi reputasi yang bikin turun tuh satu, karena cancelan. Dua, karena seringnya jemput orderan. Kan ketika kita mendapatkan orderan kan di situ ada menitnya tuh. 2 menit, 3 menit, 4 menit gitu kan. Jadi kalau misalkan abang kelewat dengan misalkan abang dibuat settingan 2 menit ya. Terus abang kelewat, maka itu bakalan bikin rusak reputasi, Bang. Nah, tapi kalau untuk review itu yang bikin turun karena ulasan. Jadi penumpang memberikan ulasan buruk kepada abang. Contoh seperti bintang 1, 2, 3, 4 lah. Itu kan buruk ya. Jadi maka kalau abang sering mendapatkan ulasan buruk pada penumpang, ya maka si reviewnya bakalan turun. Gitu bang. Ingat bang ya, mood itu bukan alat gacor. Mood itu cuma alat membantu mempermudahkan abang ketika sedang on beat. Biar apa? Biar abang itu gak nyocol-nyocol orderan. Itu yang pertama. Yang kedua, mood itu tidak ada jaminan yang namanya aman. Gak ada bang, gak ada. Ya, mau mood apa kek gak ada jaminan. Kalau ketika pihak aplikator atau pihak kantor melakukan scanning, ya bakalan moodnya itu pasti bakalan ada kendala. Entah itu notif, entah itu blokir, entah itu putus mitra ataupun apa. Ya, gitu ya penjelasannya ya. Jadi saya di sini tuh kenapa kok sering ngomong seperti ini ya, karena saya nggak bisa ya membodoh-bodohi anggota gitu loh, membodohi orang gitu loh, menjaminkan mood gacor, menjaminkan mood aman. Ya untuk saat ini moodnya aman, emang aman ya, tapi kan kita nggak tahu kedepannya nanti mau gimana lagi ya. Kita kan kedepannya nanti nggak tahu ini mood bakalan gimana lagi. Karena namanya aplikator itu pasti setiap harinya bakalan mempercanggih atau memperketat pada aplikasinya. Makanya seperti aplikasi InDriver itu selama 1 bulan pasti melakukan pengupdatean selama 4 kali. Bonyok nggak tuh sebagai kita owner? 1 bulan loh 4 kali update. Kadang aja 1 minggu itu bisa 2 kali update. Kan aneh gitu loh, apa yang diupdatein. Kadang itu ya kita cek dalamannya ya sama aja, nggak ada yang beda, tapi nggak tahu
hobi banget gitu loh. InDriver itu sering banget melakukan update. Padahal tuh ya, padahal misalkan contoh nih, versi sebelumnya itu kan versi 5.73. Nah, sekarang ini kan 5.74.1 ya. Padahal versi sebelum 5.74.1 tuh ada 5.74.0. Selang 4 hari dia naik lagi 5.74.1. Padahal tuh dalamannya sama aja loh, nggak ada yang beda loh. Padahal sama aja dalamannya, nggak ada yang beda. Ya namanya aplikasi ya, pasti dia itu mau jualan juga di Google. Karena apa? Karena ada beberapa user yang masih suges dengan versi. Ketika pihak aplikasi atau pihak kantor melakukan pengupdatean, abang buru-buru pengen mengupdate versinya. Nah, kalau abang menggunakan aplikasi Ori, otomatis kan abang mengupdate dari Play Store. Dari situlah pihak aplikator atau pihak kantor itu mendapatkan cuan dari Google. Tuh, jadi emang pakai mood padahal cuma buat mempermudah, tapi kenapa kok dipersulit terus ya sama pihak kantor? Ya karena abang itu kalau udah pakai mood, downloadnya bukan dari Play Store. Kalau dari Play Store itu kan original. Nah, kalau abang pakai mood, otomatis downloadnya dari luar Play Store. Dari situ aja pihak kantor itu udah dirugikan ya, berapa kalikan aja, berapa ratusan driver yang nggak mendownload dari Play Store. Di situ udah dirugikan bang ya, udah dirugikan. Makanya kalau pakai mood itu, ya itu tadi yang saya katakan, pergunakan dengan bijak, pergunakan dengan baik, jangan suka yang terlalu ekstrim. Contoh dibuat seperti atau tempo penjemputan 1 menit, kan itu terlalu ekstrim banget bang, tuh bang ya. Dan untuk masalah mengenai menaikkan frekuensi itu sebenarnya simple banget bosku. Di sini saya berikan triknya ya, saya berikan triknya untuk cepat menaikkan frekuensi. Nih, contoh misal pagi hari, atau contoh misal abang lagi mau narik, usahakan sebelum melakukan narik ya, tembakin dulu, tembakin akunnya sendiri nggak apa-apa ya, tembakin untuk satu akun penumpang ya. Untuk satu akun penumpang itu maksimal dibuatlah 3 kali tembakan aja. Ingat, dengan tujuan ataupun penjemputan semua dibedakan. Contoh nih, orderan pertama penjemputannya di A, pengantarnya di B ya kan. Nah, selesai. Terus contoh lagi nih, tembakan kedua, posisi penjemputan dibuat di titik C, pengantaran di titik 5 atau D atau G gitu loh. Jadi dibeda-bedakan semua. Satu akun penumpang maksimal dibuat 3 kali tembakan. Kalau misal abang punya 5 akun penumpang, ya tinggal dikalikan aja. 3 kali 5, 15. Ya, 15. Ya, 15. Kalau mau cepat si frekuensinya ini bakalan naik ke atas atau jadi very head atau jadi sangat tinggi. Maka nanti kalau si frekuensinya mentok ke kanan atau jadi very head, itu bakalan akun abang enteng buat masuk ke room lelang. Terus ketika udah masuk ke room lelang, ada bacaan permintaan ada ditolak, ya abang jangan nyalakan lagi moodnya. Bukan moodnya yang salah. Ketika akun abang masuk ke room lelang ya, di posisi di akun penumpang, di situ tuh banyak bang berjejer akun driver. Kalau nggak salah tuh ada total 7 ya, ada 7 slot roomnya. Nah, kalau ketika penumpang memilih driver lain ya, ketika penumpang memilih ke driver lain, maka bacaan yang di akun abang itu nanti bacaannya permintaan orderan Anda ditolak atau permintaan Anda ditolak gitu ya. Lupa tuh namanya apa ya. Nah, itu banyak faktornya juga ya. Yang pertama, foto profil. Nah, ini kan lihat nih foto profil saya ya, rapih, mudah dikenalin. Kenapa kok saya bilangkan rapih? Ya di situ seolah-olah tuh saya pakai jaket InDriver ya. Terus posisi mukanya itu kelihatan jelas. Ya, terus di situ saya berikan background warna merah.
Buat apa? Buat biar mudah diapalin sama penumpang. Denger gak bang? Tadi bang bunyi kluk kluk gitu. Nih ya, lihat bang. Tuh, itu cuma ada 2 biji tuh. Nah sekarang full lagi. Tadi denger nggak bunyi kluk kluk kayak gitu, notif. Nah itu notif yang tadi saya katakan, ping Aresa. Kalau ketika posisi jaringan kita lagi down, maka akan diberikan notifikasi suara. Seperti tadi tuh, kluk kluk kayak gitu. Anjing, kluk kluk lagi. Nah jadi tuh jangan terlalu ini loh bang, apa ya, sekali lagi saya jelaskan, jangan terlalu menghakimi aplikasi mood. Mood itu cuma alat bantu ya, bukan alat gacor ya, bukan alat gacor. Terus buat apa dong bang kalau saya regis kalau nggak gacor? Loh, saya sebagai owner, saya kan nggak memaksa abang buat regis. Kan saya nggak maksain abang buat regis. Kan abang sendiri yang mau regis, bener kan? Dan terus kalau saya udah regis tapi nggak gacor, mau ngapain bang? Bang, regis gocap aja lu perhitungan banget bang. Ya, regis 50.000 aja lu perhitungan banget. 50.000 itu kalau misalkan masa aktif cuma 5 hari, bolehlah lu perhitungan. 50.000 itu kan masa aktifnya kan 1 bulan bang. 1 hari berapa rupiah bang yang gue dapatkan dari lu hasil regis? Masa iya lu selama 30 hari ya, lu regis perpanjang dengan harga 50.000? Nggak mungkin seminggu nggak balik modal, terkecuali lu nggak pernah sama sekali narik. Paham nggak bang? Ya, jadi ya saling saling apa ya, saling memahami, saling menghargai aja lah. Jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Tidak bagus bosku kayak gitu, singgol sana sini gitu loh. Ya, jadi usahakan foto profil diedit di semedikian rupa ya, diedit bagus sebagus-bagusnya ya. Terus untuk masalah ranting sebisa mungkin dijaga biar si ranting itu bakal tetap stabil. Terus usahakan seperti jaringan ya, selalu stabil. Usahakan spek HP-nya juga apa ya? Ya lumayan bagus lah, contoh semisal RAM 4 atau RAM 6 gitu ya, lumayan bagus sih. Asalkan posisinya itu di Snapdragon. Kan ada tuh MediaTek, Snapdragon kayak gitu ya. Contoh misal nih, abang beli HP baru ya, RAM-nya 10, tapi di situ MediaTek. Jangan mau bang. Mending kayak saya nih ya. Mending kayak saya. RAM 6 RAM saya ya, RAM saya HP RAM saya tuh 6, tapi posisinya itu Snapdragon. Ya enak enteng bang, karena saya itu nggak terlalu apa ya, nafsu dengan RAM sih ataupun internal, tapi yang saya cari itu Snapdragon-nya, CPU-nya Snapdragon. Karena apa? Karena kalau Snapdragon maupun MediaTek itu semua pasti ada plus minusnya ya. Kalau Snapdragon itu menurut saya lebih agresif lah, HP-nya itu lebih enak, jarang lemot. Tapi kalau apa tadi? Lupa. Snapdragon tadi enak. Tadinya apa ya tadi ya? Satu ya. Ya itulah tadi, apa tuh lupa jadi namanya. Gitu aja kali bang ya untuk masalah penjelasan semuanya nih ya. Jadi sekiranya kalau ada kekurangan ya tolonglah abang ulik-ulik sendiri gitu loh, dicari-cari sendiri. Jangan manja bang. Apa-apa kok ditanyakan bang. Atau mas saya juga punya rasa capek bang. Kan saya bukan ngelainin abang aja. Ya contoh semisal ada anggota Arisa itu 200 orang. Abang komplain selesai. Ya, satu lagi datang dan terus begitu bang. Dan sebenarnya itu komplainnya itu sepele. Pertanyaan yang udah pernah ditanyakan sama anggota udah saya jawab juga, tapi masih ditanyakan lagi. Jadi itu apa bang ya, dalam diri saya itu bahasanya itu muak gitu loh bang, capek gitu loh. Padahal udah gue jelasin gitu kan, tapi kenapa sih lu masih nanya lagi? Lu kenapa nggak nyimak di grup? Lu gunanya masuk grup tuh apaan? Kalau lu nggak nyimak ngapain lu masuk grup? Mending lu keluar aja masuk grup. Gitu bang. Kadang tuh gitu di dalam hati saya tuh kadang gitu tuh.
terkecuali bener-bener anggota yang belum pernah regis di Aresa ataupun orang yang baru make mood. Itu bakalan saya layanin dengan senang hati, bakal saya arahin. Lu nggak percaya? Tanya sama anggota-anggota Aresa yang udah lama, yang tadinya nggak paham ya. Saya telepon, saya jelaskan pelan-pelan, saya arahkan pelan-pelan. Tapi ketika mereka udah berasa bisa, pintar, mohon maaf nih ya, saya bukannya menuntut, mereka pergi dari Aresa, mereka regis di grup lain. Ada juga pun ya mantan anggota saya, ada beberapa orang yang udah merasa bisa ya, merasa udah puas dapat ilmu atau pengarahan dari saya, mereka open member, buka grup sendiri. Jadi kadang itu saya apa ya, mau ngajarin orang, tapi sekarang itu saya prinsipnya gini, ya membatasi lah, nggak bisa berlebihan untuk membantu atau memberikan penjelasan. Jadi kalau misalkan ada yang kurang puas ataupun gimana pun itulah bentuknya, ya namanya saya jadi manusia, ada rasa capeknya, ada rasa hilafnya. Kalau misalkan omongan saya tidak mengenakan, ya namanya manusia ya. Ada kata yang kadang biasanya keceplosan ataupun apa gitu loh. Tapi dalam sebenarnya itu saya itu orangnya lemah lembut bang. Nah kalau saya itu udah keras ataupun teriak ataupun marah-marah, itu karena tuh saya tuh udah gondok, kesel gitu loh. Orang pertanyaan udah dijelaskan masih lu ngeyel, udah diinfokan tapi lu masih nekat, lu masih ngeyel. Ada tuh kemarin tuh ya, ada tuh kemarin tuh beberapa anggota yang masih nekat menggunakan versi sebelumnya ya, seperti versi di bawah 573 ke bawah lah, atau 572 ke bawah. Nah versi 572 ke bawah itu udah gak bisa dipakai bosku. Kalau lu masih nekat menggunakan, bakalan akun lu kena notif blokir. Jadi jangan sembarangan. Makanya usahakan sebelum lu mau narik, sebelum lu mau apapun itu bentuknya, tolong buka grup dulu, cek dulu grupnya ada info apa dari saya gitu loh ya. Jadi jangan sembarangan langsung make mood gitu loh. Nah abang lihat di situ, tuh permintaan sudah diterima mulu. Abang cek tuh di situ ya, 4 menit, ada yang 5 menit di situ, baru aja tuh 54 detik. Nah ini tuh sebenarnya orderannya udah nggak ada bang ya, nggak mungkin dong ya. Di situ udah 4 menit, tuh udah 5 menit. Ketika penumpang melakukan pengorderan ya, otomatis udah dibuat rebutan ratusan driver. Jadi nggak mungkin gitu loh kalau masih ada gitu. Nah itu tuh bug. Jadi itu sebenarnya udah nggak ada tapi masih nongol di sini. Karena apa? Karena ranting kita turun, jadi telat dibagikan. Itu loh bang ya. Udah ini bang ya, cukup sampai di sini aja penjelasan mengenai aplikasi Mood menggunakan fake GPS dan menggunakan ping Aresa beserta setting-settingan semuanya ya. Jika kalau ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang, mohon maaf. Saya juga manusia, ada rasa hilaf, ada rasa capeknya. Wassalam.